Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Gros Digital garis miring Gros TV kembali mengudara. Kali ini Gros TV kembali menemui Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2015-2018. Kenapa MGD atau Gros TV menemui Bang Safran Sofyan, Dr. Safran Sofyan SH, SPNM, dokter. Habis doktornya 2 kali, mau nggak mau kan sebagai penghargaan ya saya sebut Abang Dr. Safran Sofyan SH, SPNM. Sedikit gambaran kenapa Gros TV menemui Bang Safran, karena kemarin dapat informasi bocoran dari orang Polda. Katanya Bang Safran di BAP. Nah, penasaran nih di BAP apaan sih? Yuk kita coba ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Safran. Selamat sore Bang Safran. Iya, selamat sore Bang Mahfud. Iya. Bang Safran, bener nggak kemarin itu ke Polda dipanggil? Iya, benar. Nah, terus kalau nggak salah informasi yang saya dapat dari orang Polda itu abang di BAP. Konotasi BAP itu kan kalau nggak jadi tersangka, jadi saksi, jadi apa sih Bang waktu di BAP itu mengenai kasus apa sih Bang? Iya. Cerita sedikit. Iya. Menarik masalahnya nih. Ketua dipanggil Polda. Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi dengan pihak Polda maupun dengan Bareskrim sudah biasa ya di BAP, karena biasa. Karena orang Polda sendiri maupun Bareskrim kadang kalau dia nggak main ke kantor, ya kita ketemu di luar ataupun kadang-kadang juga di Polda atau di Bareskrim. Ya, jadi di BAP itu macam-macam Bang Mahfud. Biasanya saya diminta sebagai ahli, ya bisa ahli dari bidang pertanahan, kenotariatan maupun pidana. Nah itu sebenarnya salah satu yang mendukung saya ngambil doktor pidana. Karena udah sangat sering sekali. Jadi di BAP itu karena dimintai pendapat. Iya, kan pada umumnya hampir 99% kalau dari kepolisian itu mintanya terkait dengan pidana. Ya. Tapi ada juga yang perdata biasanya dari pihak lawyer. Ya, biasanya perdata. Atau yang lain-lain ada juga administrasi ya, kaitan umpamanya sertifikat, biasanya ketun. Nah, itu. Jadi di BAP udah dari dulu udah biasa. Bosen ya? Ya dikatakan bosan enggak, karena kita suka juga. Karena kita itu Berbagi ilmu. di samping kita berbagi ilmu juga kita ya lumayan juga ada sebagai profesi tambahan. Oh, siap. Bahkan ke depan mungkin bisa kita lebih tingkatkan lagi. Jadi gatel kan? Gitu. Ada tambahan bro. Iya, apalagi kalau kita udah dokter pidana, biasanya kalau kasus-kasus seperti tipikor ya, wah itu sangat besar salary-nya. Kecipratan dikit. Tapi ada yang menarik Bang. Tadi BAP kemarin tuh sedikit ada membuat heboh di anggota. Apa itu? Loh, mengenai BAP apa sih Bang sebetulnya? Justru saya mau nanya ini sama Abang. Iya. Kenapa datang ke sini nemuin, karena anggota nanya, Bang Safran di BAP. BAP apa? Tadi besok deh kita tanyain. Iya. Di BAP soal apa sih Bang? Kalau boleh tahu kemarin tuh di BAP permasalahan apa? Pidana kah? Perdata kah? Atau apa Bang? Iya. Kemarin itu saya di BAP itu di Kamnek ya. Kamnek itu bagian dari Reskrim ya. Dan kemarin di Polda kebetulan terkait dengan saksi terhadap laporan dari seseorang terhadap tergugat atau Julius Purnawan selaku Ketua Umum PPI 4. Jadi seputar itu aja yang ditanyain. Boleh nggak Bang? Ya. Ceritain dikit Bang. Jadi penasaran nih mengenai apa Bang? Ya kalau kemarin itu sebenarnya nggak banyak yang ditanya ke saya itu. Pada intinya terkait dengan putusan GP menjadi ketua umum. Apakah
sesuai dengan anggaran dasar atau tidak. Jadi lebih ke sana. Sesuai dengan anggaran dasar atau tidak? Ya. Kalau menurut keterangan dari Abang, apakah sudah sesuai atau belum? Ya. Ya, sebenarnya kan kalau saya ya melihat ini apakah sesuai atau tidak, ya saya berdasarkan realita. Karena saya lihat juga di penyidik kemarin datanya kayaknya udah lengkap. GP dapat berapa, HPND dapat berapa, Mbak Uti dapat berapa, Donald dapat berapa. Jadi jumlahnya sudah ada. Nah, saya di sini menjelaskan kapasitas saya berdasarkan anggaran dasar. Anggaran dasar dari IPAD. Karena yang ditanyanya apakah berdasarkan anggaran dasar. Nggak keluar dari situ ya? Nggak keluar dari situ, nggak boleh. Anggaran dasar Kita nggak boleh berasumsi. Ya, saya jelaskan. Jadi pada waktu putusan oleh presidium, saya katakan oleh putusan presidium, karena pada waktu itu memang kalau kita lihat di dalam pasal 14 huruf A, sebenarnya ada forum musyawarah. Jadi kalau putusan itu secara musyawarah mufakat, umpamanya semua peserta kongres setuju, digedok oleh presidium, itu menjadi sah. Nah, itu menjadi keputusan kongres. Nah, sementara kemarin itu kan tidak bulat. Jadi kalau dia tidak bulat pakai pasal 14 yang huruf B. Ya, huruf B itu apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka digunakan belum ada apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dan calon belum ada yang memenuhi lebih dari setengah suara yang sah yang ada. Nah, maka diadakan pemilihan putaran kedua. Tapi kan kemarin kalau nggak salah putarannya satu putaran, Bang. Ya, justru itu makanya tidak bulat. Kemarin itu ada yang protes kan, ada yang sampai interupsi. Nah, sehingga itu menyebabkan putusan itu tidak bulat, tidak musyawarah mufakat. Maka seharusnya menggunakan pasal 14 yang poin B-nya. Yang poin B-nya. Artinya, saya jelaskan di sini, kalau kita berdasarkan pasal 14 tersebut, anggaran dasar, nah, Saudara GP selaku Ketua Umum terpilih tidak berdasarkan anggaran dasar pasal 14 tersebut, baik yang huruf A maupun huruf B. Tapi kan di pasal 17, di poin 5, kalau nggak salah ya, anggaran dasar juga itu suara terbanyak, Bang. Ditanya lagi. Iya, habis. Iya. Kan patokannya itu makanya diketok palu oleh presidium karena pasal 15 ayat 5 bukan ditanya lagi masih karena kan antara 14 atau 15 seakan-akan kayak orang berantem, Bang. Iya. Kalau pasal 17 itu terus terang saja, saya baru tahu kemarin pada waktu Pak Mahfud mewawancarain saya pertama, karena selama saya menjadi ketua umum, ya, tetap baik di ART maupun di anggaran dasar itu seperti itu, seperti yang di pasal 14 tersebut. Jadi kalau belum ada setengah lebih atau 50+1, maka diadakan putaran kedua. Makanya pada waktu kita Rakernas kedua di Bali tahun 2017, kita merubah itu Pak Mahfud. Kita merubah pasal pasal 21 huruf J. Pasal 21 huruf J itu ya dari 2 putaran menjadi 1 putaran. Pengalaman 2015. Karena pada waktu kita kongres ke-6 di Surabaya tahun 2015, itu kan 2 putaran sampai subuh. Larut-larut ya. Sampai larut. Padahal itu pesertanya cuma 2.000 ya. Sampai subuh. Nah, jadi kita mengacu dari situ kita merubah ART. Itu sebenarnya kalau kita jeli, persiapan dari kongres itu sudah sangat baik sekali Pak Mahfud ya. Dari kita sudah melibatkan semua, termasuk Caketum kita libatkan seluruh ketua Pengwil, MKP ya, termasuk panitia lokal ya, semua panitia. Artinya kita semua sudah membuat agenda-agenda, khususnya agenda perubahan anggaran dasar. Jadi anggaran dasar itu supaya disesuaikan dengan perubahan
ART khususnya pasal 21J tersebut menjadi satu putaran. Jadi tidak ada itu kalimat itu. Nah, makanya kalau ada kalimat pasal 17 ayat 5, tolong saya minta diusut tuntas. Ya. Apa kenapa diusut tuntas? Itu kan perubahan anggaran dasar Kongres keempat tahun 2010 di Bali. Betul. Ya, itu masanya antara Bu SRC sama Pak Aris Supratno. Ya, tapi sepengetahuan saya, selaku saya ketua umum, itu tidak ada. Karena kita tetap waktu itu, kenapa kita merubah pasal 21J, ya, dari 2 putaran menjadi 1 putaran? Karena di anggaran dasar tidak ada. Lah kalau anggaran dasarnya sudah 1 putaran, buat apa kita merubah ART? Sebab ART itu nggak boleh bertentangan anggaran dasar. Nah, sudah itu pasal 14 juga masih tetap 2 putaran. Nah, masa ujuk-ujuk pasal 17 ayat 5 menjadi 1 putaran? Ini agak aneh, menurut saya. Yang jadi pertanyaan MGD, Gross TV, pasal 14 menyatakan 2 putaran kalau tidak ada kesepakatan. Yang pertama itu di dalam calon umum, umpamanya gini, calon ketua umum terpilih, ya, itu oleh presidium diajukan dulu kepada peserta kongres. Apakah disetujui atau tidak? Berapapun suaranya. Itu pasal 14 huruf A-nya. Artinya mencari musyawarah mufakat. Kalau umpamanya semua setuju, digedok, sah. Kalau misalnya 1 putaran atau 2 putaran gitu maksudnya? Enggak. Jadi ketua umum yang terpilih, berapapun suaranya, yang tertinggi, pasal 14 itu, minta persetujuan dari peserta kongres. Apakah disetujui atau tidak? Karena dia suara paling banyak, ya. Apakah disahkan sebagai ketua? Ya, disetujui atau tidak? Kalau tidak disetujui, pakai poin B. Apakah ketua umum terpilih itu sudah mencapai 50+1 atau belum? Atau dalam bahasa anggaran dasar, lebih dari setengah dari pemilih yang sah. Kalau dia belum ada, maka dilanjutkan dengan pemilihan kedua. Pemenang yang satu dengan yang kedua dipilih poin B-nya. Itu. Nah, ini tidak dilakukan oleh presidium pada waktu itu. Tidak dilakukan. Itu diketok palu. Diketok palu. Jadi pertanyaan, kalau memang pasal 17 ayat 5 itu ada, berarti di satu anggaran dasar ini antar pasal itu berantem dong, Bang? Ya, pasal 14, pasal 17. Ya, berarti pasal 17 angka 5 itu bertentangan dengan pasal 14. Pasal 14 huruf B bertentangan. Nah, sebelum masuk itu, Bang, istilah quorum nih. Ada istilah quorum, suara apa? 2/3 kalau nggak salah. Kemudian ada 50+1. Ya. Itu maksud quorum yang ada di anggaran dasar seperti apa sih, Bang? Ya, jadi kalau quorum itu, kita itu ada dapat dikatakan itu pertama di dalam pemilihan ya. Pemilihan itu macam-macam, bisa pemilihan ketua umum, bisa juga kita terkait dengan perubahan anggaran dasar, ya. Itu bisa. Jadi yang diutamakan adalah musyawarah mufakat. Sama mufakat. Artinya suara bulat. Itu idealnya itu. Nah, kalau dia tidak tercapai, maka quorumnya itu adalah 50+1. Bukan 2/3. Baca yang lengkap pasal 14 huruf B. Jadi untuk pemilihan ketua umum, ya, itu adalah 50+1 dari suara yang sah. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai. Jadi 50+1, setengah lebih 50+1 dari suara yang sah. Kenapa saya katakan suara yang sah atau suara pemilih? Karena peserta kongres itu tidak semua berhak memilih. Nah, itulah gunanya ada verifikasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi dia 50+1. Khusus untuk, nah ada lagi pasal 27. Khusus untuk, itu dalam pasal 14 loh. Khusus untuk perubahan anggaran dasar, maka quorumnya adalah 2/3. Berarti dari peserta yang hadir? Dari peserta yang hadir. Berarti lebih dari setengah ya? Lebih dari setengah, 2/3. Berarti kalau 2000 harus
1.500-an. Ya 2/3 dari 2.000. 300 lah ya. Ya, Kalau itu khusus untuk perubahan anggaran dasar pasal 27. Kalau 50+1 berarti nggak sah. Nggak bisa. Kalau perubahan anggaran dasar nggak bisa. Oke. Umpamanya kemarin ya, oleh Presidium kan kita sudah agendakan perubahan anggaran dasar. Makanya kita juga ada komisi A, B, C, D. ABC. Ya, tapi sayang itu nggak digunakan. Nah, kalau kita merubah anggaran dasar, kemarin itu pasal 14 umpamanya ya, atau pasal yang lain, merubah anggaran dasar, quorumnya 2/3. Ya, dari peserta yang hadir, 2/3. Tapi kan kalau nggak salah di Makassar tidak ada mencari quorum untuk perubahan anggaran dasar. Nggak ada, ditiadakan, saya nggak ngerti. Iya. Jadi pada waktu kita persiapan kongres itu, kita sudah susun itu. Kita menyusun perubahan anggaran dasar, termasuk juga kita ingin membuat majelis perkumpulan, mahkamah perkumpulan, termasuk juga yang lain-lain ya. Apa yang kita lakukan ya. Jadi ada sinkronisasi antara ART dengan anggaran dasar. Itu sudah kita buat. Termasuk tata tertibnya udah disusun. Itu bukan hanya dari ketua umum atau PP atau panitia, tapi melibatkan juga seluruh, baik MKP, seluruh ketua Pengwil, termasuk para caketum. Nah, karena apa? Seperti waktu itu. itu kan kalau pelaksanaan kongres ke-7 di Makassar kan sebagai ketua umum. Iya, Apakah ditanya Bang sebagai penanggung jawab? Kan ketua umum, kalau polisi kan tahunya ketua umum 2015, 2018 yang melaksanakan kongres di Makassar. iya. Berarti tanya nggak Bang ya, mengenai tanggung jawab oleh kepolisian? Oh tidak ada ke situ. Nggak ada. Tidak. Tapi sebetulnya tanggung jawab itu ada dong di area Abang. Iya, jadi saya jelaskan di sini, kongres itu penanggung jawabnya adalah ketua umum. Nah, Iya, ketua umum. Penanggung jawab kongres, penanggung jawab kongres. ketua umum. Oke. Ya. Nah, cuman pertanyaannya sampai kapan? Sampai ketua umumnya itu ya masih ada. Ketua umumnya masih ada. Kan Abang ada di sana Bang. Artinya sampai belum dinyatakan demisioner. Oh, oke. Kita bicara pasal 17 angka 19 huruf B. 11 anggaran rumah tangga. Ya. Oke. Jadi kalau di dalam pasal 18-nya itu bahwa ketua umum ya termasuk juga majelis kehormatan pusat itu menyampaikan agendanya adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Oke, LPJ. Ya. Nah, di dalam pasal 19 huruf B ya. Setelah ketua umum maupun MKP melaporkan laporan pertanggungjawaban dan diterima, apalagi saya waktu itu kan diterima tanpa catatan. Ya, betul. Ada rekan. Maka sejak itu ketua umum maupun pengurus pusat maupun MKP Rontok. dinyatakan demisioner. Tidak menjawab apa? Sudah tidak punya kewenangan lagi. Tidak ada. Oke. Jadi tanggung jawabnya itu sudah diserahkan, kongres itu palunya, tanggung jawabnya diserahkan kepada pimpinan presidium. Jadi saat itu ada serah terimanya, makanya saya tidak duduk lagi di podium teratas. Saya harus Gabung jadi anggota. anggota, saya turun. Jadi sejak palu itu kita serahkan kepada pimpinan presidium, ketua umum selesai dia, secara udah demisioner. Ya, betul. Saya lihat Ah. di bawah Duduk di bawah. sama kayak peserta lain lah. Sama. Jadi dia sudah dinyatakan demisioner. Jadi kita harus tahu semua, jangan dibuat interpretasi yang macam-macam. Rusak nanti negara ini, organisasi. Iya. Yang kayak gini yang organisasi bisa rusak, bisa kacau. Biar nggak tegang Bang kayaknya. Iya. Kayaknya kalau sore rame Bang ya. Rame. Banyak mobil lewat. Ya ini kan kalau Pak Mahfud lihat itu kan banyak itu burung merpati. Nah, Nah, itu tidak semua turun ya. Itu kan ada beberapa jenis-jenisnya ya. dilepas gitu Bang, bebas. Lepas. Kita model-model kayak di Eropa kan banyak merpati Tapi nggak dilepas. diambilin orang. Ya diambil juga nggak apa-apa. Bawa pulang berarti. Ini juga kan ayam-ayam juga kadang kita lepas dan juga tidak dikunci. Aman-aman saja. Ya, ini macam-macam. Suasana ini. Oke, pemirsa sengaja kenapa aku lempar ke sana biar nggak tegang kayaknya Abang udah tegang ini. Santai aja, Pak. Ya, memang kita ada rasa nasionalisme ya, khususnya buat organisasi. Karena kita di dalam apa ya, menegakkan atau membangun organisasi ini
memang nggak boleh setengah-setengah. Kalau telur enak setengah mateng, tapi kalau organisasi nggak boleh setengah mateng. Dan kita harus punya prinsip ya di dalam menjalankan itu. Nggak boleh kita terombang-ambing, acuannya jelas. Makanya saya minta ke Pak Mahfud maupun juga saya minta tolong kepada panitia yang Kongres 2010. Saya pengen usut tuntas itu. Apa benar pasal 17 ayat 5 itu. Tapi sepengetahuan saya nggak ada. Ini hal yang sangat nggak baik ya dalam organisasi. Jadi seperti itu. Dan yang nyetak merubah buku panduan itu saya juga nggak tahu ya. Itu kan ada tim panitianya ya. Karena itu tercantum Bang di buku ya panduan. tercantum. Tapi itu kalau menurut saya itu nggak benar. Dan itu bertentangan dengan pasal 14. Harusnya kan di satu anggaran dasar itu saling mendukung. Seharusnya kalau dia rapi di dalam melakukan itu, ya pasal 14 juga dirubah. Iya. Sebenarnya itu udah diagendakan itu. Di dalam komisi A itu, kalau itu diagendakan, tidak terjadi seperti ini. Betul. Seperti itu. Berarti kan tanggung jawab Abang itu sampai di presidium dong? Sampai domisioner, LPJ diterima. Terima. Iya, selesai. Secara organisatoris, secara keuangan ya, semua itu secara administrasi selesai. Tidak sampai selesai kongres? Tidak. Kalau Kongres masih berlanjut? iya, jadi tanggung jawab saya itu adalah saya serahkan kepada untuk kongres ya. Kalau sebagai SC? Itu panitia. Oh panitia. Panitia. SC itu ketua umum nggak terlibat di SC? Di SC kita sebagai penanggung jawab, kita sampai LPJ kita diterima. Selesai, demisioner. Kalau saya demisioner, Pak Mahfud, saya udah nggak berhak lagi untuk mengatur-ngatur jalannya kongres. Oh, baik pemilihan. Nggak boleh pemilihan, termasuk juga semua yang sudah kita susun seandainya Karena kita bahas semuanya dirubah atau nggak dijalankan oleh presidium, saya nggak bisa lagi teriak-teriak atau minta gitu, nggak bisa. Cuman paling saya secara moral ya masih membantu ya dari segi keamanan umpamanya ya. Tapi menurut Abang lancar dong berarti pemilihan. Pemilihan itu kan Abang sempat bilang pemilihan itu lancar, aman, tertib. Ya. Itu di mana saya ngomong itu? Di Makassar. Ya, pada waktu siapa? Wawancara siapa? Kalau saya belum wawancara, Bang. Kalau Ya. wawancara di TVRI. Oh, TVRI. Sampai kongres selesai. Iya. Katanya. Jadi begini ya. Jadi terus terang ya, persiapan kongres itu terus terang sangat melelahkan ya. Kita nggak main-main. Karena pesertanya meludak, banyak sekali ya. Iya. Itu kita betul-betul termasuk yang hadir juga. Jadi dapat saya katakan, kongres itu dari pembukaan oleh Menteri ATR mewakili Presiden ya. Ya. Termasuk juga dihadiri oleh gubernur ya, wali kota dan lain sebagainya. Sampai laporan pertanggungjawaban saya ya, itu sangat berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya. Itu. Jadi itu sangat luar biasa. Dan itu diakui juga oleh semua ya. Jadi seperti itu. Itu di TVRI berarti? Ya. Jadi saya lanjutkan. Oh, oke. Ya. Jadi pada waktu karena persiapan ini sudah berbulan-bulan kita lakukan, ya. Terima kasih ini Mbak Yuli ya. Karena kita sudah berbulan-bulan melakukan ini, jadi pada waktu selesai saya LPJ diterima, ya saya kan turun ke bawah. Setelah itu saya istirahat. Oh, nggak di lokasi? Nggak, saya istirahat. Karena kan tanggung jawab palu pimpinan sudah di presidium. Berarti Abang ada bebas Ya, tuh ya? ya. Bukan sudah bebas, tapi istirahat. Iya, maksudnya Ya. bebas untuk... Ya, tapi panitia masih berjalan. Ada panitia EC, ada OC ya. Nah, mereka tetap bertanggung jawab sampai kongres selesai. Tapi tanggung jawab mereka itu bukan lagi kepada saya. Oke, kemana dong? Iya, seharusnya tanggung jawab mereka itu kepada ketua umum terpilih. EC, OC itu. SC, OC, iya. Bukan lagi ke saya, karena saya udah demisioner. Oke, berarti Tuh ya, laporan dari SC, laporan dari OC, OC. larinya ke ketum terpilih. Ketua umum terpilih. 2018. Makanya saya juga udah tidak menerima lagi kan laporannya seperti apa. Karena memang bukan kewenangan saya lagi. Oke. Nah, mungkin ke depan itu perlu juga menjadi perhatian. Karena seperti apa tanggung jawab itu
supaya tidak setengah-setengah kan. Sebab pada waktu ketua umum itu dinyatakan domisioner, kita udah memang nggak ada kewenangan lagi, habis. Kita mau mengatur jalannya kongres pun nggak bisa. Kita sudah seperti anggota biasa. Ada ketua presidium, ada presidium lah ya. Iya, semua presidium. Termasuk alur, jalan, semua ya. Termasuk yang saya ceritakan tempo hari, pengambilan kertas suara, dan lain sebagainya, itu sudah tanggung jawab dari presidium. Tapi kan pada saat, kalau nggak salah, pada saat abang diwawancara di TVRI itu menyatakan bahwa Ya. itu lancar, Ya. tertib, aman. Betul. Jadi gini, jadi pada waktu itu saya setelah habis istirahat, kalau nggak salah itu sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari, ya saya ke lokasi. Mantau. Ya, karena saya udah nggak ada kewenangan lagi kan untuk mengatur itu. Karena kalau saya diperintah pun sama presidium untuk keluar nggak bisa. Nah, saya ke lokasi, kebetulan saya diwawancarain sama TVRI pada saat itu pemilihan sedang berlangsung. Oh, belum kelar. Belum. Pada saat pemilihan sedang berlangsung, saya diwawancarain oleh TVRI. Nah, saya sebelumnya nanya kepada ketua tim pemilihan, bagaimana ini situasinya? Aman, lancar. Aman, lancar. Aman, lancar. Itu yang kata. disampaikan ke TVRI. Ya, itu kita sampaikan apa adanya. Memang saya lihat juga pada waktu saya masuk di lokasi memang seperti itu, ya kan? Ya, jadi memang itu pada yang kita saat- sampaikan. Pada saat perhitungan memang aman-aman aja, tidak ada protes, Bang. Iya, Tapi betul. pada saat selesai perhitungan, Ya, ada, kalau tidak salah ada selisih suara antara suara Caketum dengan suara Majelis MKP. ya, Majelis Kehormatan kan ada sekitar 300 suara kalau nggak salah, Mm-mm. 320 kalau nggak salah. ya, Selisih, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, kalau tidak salah, jadi nggak hafal angkanya. Antara Caketum pertama, Caketum kedua, ketiga itu selisihnya hanya 50 suara. ya, Satu kedua 50 suara, kedua ketiga 50 suara. ya, Antara JP dengan Bang JP dengan Bang HH selisih 50 kalau nggak salah. Ya. Antara Bang HH dengan Bang Oti selisih 50. Yang jauh Bang Oti sama Bang Firdonal itu jauh Ya. selisihnya. Nah, kalau pada saat terjadi protes itu kan ada aparat Bang, keamanan Bang. ya, Itu inisiasi, kalau nggak salah inisiasi dari maaf, abang nih gamatan sebagai penanggung jawab kan, ya. itu bagaimana? Jadi begini, saya bahas dulu keamanan ya. Ah, Jadi pada saat itu, pertama kita menggunakan keamanan itu tidak terlalu banyak seperti yang saat itu ya. Tapi begitu peserta membludak, kita tambah aparat keamanan ya. Jadi aparat keamanan itu baik dari polisi ya, maupun juga ada lapisan yang ke belakang itu BRIMOB, tapi juga ada keamanan yang bersifat persuasif, termasuk keamanan dari pihak lokal ataupun dari panitia. Ya, nah jadi keamanan ini memang ada panitia keamanan, ya panitia keamanan itu ada. Nah jadi memang kita karena peserta itu kurang lebih 5.000, jadi memang kurang lebih ada 400 aparat keamanan, ya untuk mengamankan. Tapi kita ada SOP-nya aparat keamanan itu. Jadi sebrutal apapun anggota atau sebagaimana anggota, tetap dia nggak boleh mengambil tindakan fisik. berarti istilah tipis-tipis sama notaris dengan teroris gimana Bang tanggapannya? Kalau saya lihat notaris itu sebenarnya baik-baik saja, semua baik-baik. Nggak ada yang ini, nggak ada juga notaris kayak teroris, enggak. Saya sangat salut lah teman-teman, nggak ada yang kayak teroris. Ya, mungkin saja pada waktu itu kalau saya lihat ya, saya kan waktu itu kan sudah nggak memantau lagi kan. Itu sebenarnya kalau panitia atau presidium menjalankan SOP ataupun aturan yang sudah kita susun, bagaimana alur dari jalannya pengambilan kertas suara, kan itu sudah sangat baik sekali. Apalagi diambil per penguil. Pengambilannya juga Itu tidak dilaksanakan. pengambilannya juga di apa tuh di tempat yang khusus, ruangan khusus yang sudah disediakan di, Konternya masih. di loket-loket ya, bukan di luar, bukan di dalam. Saya kira itu lancar.
pasti nggak akan seperti itu. Nah, termasuk juga aparat keamanan udah disusun, setiap barisan itu sudah dibuat blokade sehingga itu lancar. Tapi itu saya lihat, saya tanya tidak dilaksanakan. Nah, itu yang menyebabkan menumpuk. Pak Mahfud bayangin kalau 5.000 orang menumpuk seperti itu, ya sebenarnya siapapun pasti akan ada gesekan-gesekan, ya. Tapi jangan juga dikata notaris itu teroris. Notaris itu enggak lah, baik-baik semua, teman-teman semua. Jadi seperti itu. Ya, jadi SOP-nya seperti itu, Pak. Jadi dan kalau yang laras panjang itu sebenarnya bagian yang paling di luar. Masuk ke dalam itu, terus terang saja, Pak Mahfud tahu ya. Pada waktu pemilihan itu, ya, itu ada penambahan 1 hari loh. Ya, betul. Nah, jadi aparat keamanan sebenarnya sudah hampir separuh ya. Itu seharusnya udah selesai. Pulang. Ya, bukan pulang, karena memang kontrak dia 2 hari. 2 hari. Tapi separuh masih kita aktifkan ya. Nah itu mereka memang pada waktu ada keributan, kita nggak mau terjadi hal yang yang tidak kita inginkan, ya. Merusak. Jadi kalau ada kerusakan, maaf, ada umpamanya kebakaran atau apa, yang tanggung jawab siapa? Nah, Abang loh. maka ini perlu juga kita tegaskan. Kemarin aja pada waktu perpanjangan gedung ya, termasuk gedung, LED, keamanan, konsumsi dan lain sebagainya, nggak ada yang mau tanggung jawab bayarnya. Siapa yang? Masa Gros yang bayar? Nah, apa, Bang? maka nah ini juga perlu dicek ya. Makanya kita pada waktu putusan presidium itu kacaunya itu semenjak putusan itu. Selesai pembacaan kertas suara kan? Kertas suara. Karena itu kan bertentangan menurut dari para caketum yang lain, yang saya dengar, ya, itu kan bertentangan dengan anggaran dasar. Nah, seharusnya ada 2 putaran, tapi nggak dilakukan. Nah, sebenarnya kisruhnya di sana. Iya, tapi kan betul nggak Bang abang dapat laporan nih, walaupun ini kan abang mantau lah, ya bahkan panitia SC kan masih terus berjalan ya. Ada nggak kertas suara yang berserakan di tempat pemilihan itu, benar nggak sih Bang? Saya nggak lihat. Jadi kalau untuk diketahui ya Pak Mahfud ya, kertas suara itu sudah sangat rapi dan tertib. Jumlah kertas suara itu sebelum dimasukkan di kotak suara, ya, itu dihitung. Bahkan kertas suara itu dari panitia sebelum diserahkan kepada presidium selaku pimpinan kongres itu dihitung. Ada berita acaranya, ada saksinya. Dengan saksi dari para caketum. Iya, dihitung. Nah, setelah dihitung semua oke, kertas suara untuk caketum berapa, MKP berapa dihitung. Itu seharusnya seperti itu SOP-nya. Jadi kalau ada yang berhamburan dan lain sebagainya, saya nggak tahu itu. Dan juga itu bukan kewenangan saya lagi. Oke, karena kan itu jadi karena ada yang melihat ya, Iya. pas itu berhamburan terutama untuk MKP yang dimasukin ke kotak suara itu hanya ketua umum aja, calon ketua umum. Iya. Jangan MKP-nya nggak penting katanya, makanya selisih sampai 320. Itu yang nggak boleh. Jadi begini Pak Mahfud, kita SOP kita seharusnya sebelum pemilihan itu gedung itu harus kosong. Kecuali panitia yang bertugas dan presidium. Gedung harus kosong. Nah, begitupun nanti pada waktu orang setelah memilih, menyoblos, dia harus keluar. Nggak boleh di dalam. Itu kan tetap kumpul. Nah, itulah yang nggak boleh. Seharusnya di luar, nggak boleh di dalam. Jadi tertib. Nah, tapi yang kemarin itu, saya nggak tahu. Seharusnya kan presidium gampang. Tinggal merintahkan dari aparat keamanan. Silakan yang sudah nyoblos langsung keluar, ya nggak boleh masuk. Nah itu udah diatur semua. Dan dia nggak boleh habis nyoblos masih dalam lagi. Nanti dia nyoblos 2 kali dong. Ya, nggak ngerti. Nah itu yang nggak boleh. Muter di situ aja. Betul. Dan itu bukan tanggung jawab kewenangan saya lagi. Saya udah nggak bisa lagi begitu. Itu untuk dicatat. Jadi kalau ada yang mengatakan tanggung jawab saya sampai kongres ditutup, itu salah besar. Tapi kan keamanan abang yang instruksikan. Itu secara moral, bukan saya yang menginstruksikan, yang menginstruksikan bagian keamanan. Kita ada panitia keamanan, saya cuma meminta bagian keamanan, tolong keamanannya agak masuk.
Karena situasional sudah naik panggung kan Ya, orang-orang. itu rebutan Ya. teriak-teriakan. Ya. Ya. Jadi situ bukan saya instruksikan, tapi saya minta tolong dari bagian keamanan. Bukan karena merasa bertanggung jawab, belum selesai kongres. Bukan, jadi secara moral kita ada juga secara moral kita nggak mau kongres itu sampai merusak. Oh, itu tadi siapa yang ganti nanti? Nah, nanti yang ganti siapa itu? Iya. Ya. Nah, inilah yang penting itu seharusnya kalau menurut saya presidium pada waktu ada protes ditampung. Ditampung, ditanya, bila perlu di break sebentar, ya, di break sebentar, di musyawarah. Nah, kita sedapat mungkin kan ada musyawarah mufakat. Nah, itu nggak terjadi. Sama ya. Iya. Kongres di Bandung itu kan juga sama seperti itu, tanpa ada musyawarah, gedok-gedok aja langsung Chaos. langsung dibuat apa namanya? Era deadlock kan. Deadlock. Nah, itu yang saya kira sangat nggak mendidik karena kan orang yang datang itu harus kita hargai. Mereka udah datang, capek, ngeluarin biaya. Kalau seperti itu kan sayang. Nah, berarti waktu di BAP itu kan ditanya mengenai pelaksanaan kongres, Bang ya? Ya. Itu ditanya dong mengenai perbedaan suara sesuai dengan anggaran dasar atau tidak. Oh tidak. Kalau saya kemarin cuma ditanyain apakah GP ini selaku ketua umum terpilih berdasarkan anggaran dasar atau tidak. Itu aja cuma ditanya. Tapi kan kalau melihat dari jumlah suara yang perolehan jumlah suara, apakah sudah sesuai? Saya nggak tanya teknis begitu. Kalau teknis begitu, tanya kepada tim pemilihan. Saya kan nggak hafal, Nang. Iya, gitu. Berapa jumlah suara dan lain sebagainya. Itu kan bukan tanggung jawab saya. Iya, padahal kalau Iya. kalau yang ke pengetahuan Gros TV kan karena Gros TV meliput di sana. Ya, Itu selisihnya kan nggak jauh, hanya 50 suara. Ya. Kalau 4.000 dibagi 3 aja kan 1.000 belum 50%. ya. Apakah itu sudah sesuai? Kalau berdasarkan 14 atau 17? Yang jelas begini, kalau saya pada waktu ketua umum terpilih itu, pertama ada musyawarah mufakat nggak? Yang dilemparkan oleh presidium kepada anggota. Itu dulu yang penting. Kalau itu nggak terjadi, tinggal dicek ketua umum terpilih itu sudah mencapai 50+1 belum. Kalau dia belum, seharusnya memang ada putaran kedua saat itu. Nah, tapi kan abang nyerahin laporan pertanggungjawaban ke ketum terpilih. Iya, Ada nah, fotonya loh, Bang. betul. Jadi begini Pak Mahfud ya, kita ini di dalam berorganisasi ada yang namanya azas kepatutan. Pimpinan yang tertinggi pada saat itu adalah presidium. Saya sudah menjadi anggota biasa, bukan ketua umum. Oh, jadi Seandainya ketua umum itu ketua umum demisioner. Jadi saya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh presidium. Kalau saya menolak pada waktu itu, wah bisa lebih kacau situasional. Saya bicara kepada para caketum. Tempo hari sempat kita ngobrol pada waktu setelah diputus itu. Saya tenangkan para caketum, silakan tenang, biarkan dulu kita berjalan sampai ini ditutup. Nah, kalau ada ke depan nanti mau dibuat perdamaian atau ada musyawarah silakan, kalau enggak silakan. Yang penting ini kita tutup dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus begitu. Kalau enggak, lah terus nanti yang tanggung jawab gedung siapa? Kalau ada kerusakan siapa? Enggak ada yang berani tanggung jawab, Pak. berarti Kemarin aja lebih dari 1 hari aja nggak ada yang mau tanggung jawab. Siapa yang mau bayar? kalau dengan menyerahkan itu apakah itu bukan menunjukkan abang menyetujui terpilihnya? Oh tidak. Itu secara administratif. Jadi kita secara administratif kita harus taat hukum, taat aturan, ya. Jadi kalau umpamanya kita diperintahkan oleh pimpinan tertinggi pada saat itu presidium untuk melakukan serah terima, kita lakukan. Berarti di foto itu bukan berarti abang mendukung atau Oh tidak. membenarkan JP terpilih. Tidak. Itu secara administratif, prosedural, kita ikutin. Sebab kalau kemarin itu saya tidak mengikuti, bagaimana coba situasional? Kacau kan? Termasuk dengan Bisa nanti ditambah 2 hari lagi, 3 hari lagi. Terus siapa yang mau ini? Nggak bisa. proyekan lagi, Bang. Nah, gitu. Berarti yang tanda tangan itu hanya tanda tangan penyerahan dokumen. Penyerahan dokumen aja, berkas aja, secara administratif aja. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Dan saya juga tidak membenarkan apakah ini pelanggaran anggaran dasar ini saya benarkan juga tidak.
tidak begitu. Karena kepatutan tadi. Kita kepatutan aja. Karena Ya. perintah dari ketua presidium untuk menyerahkan. Iya, kita lakukan. Tapi kan keuangan belum. Sudah. Udah. Sudah. Kemarin itu secara administratif sudah semua di dalam LPJ. Cuman kalau masalah sisa keuangan, ya, itu kan semua ada di bendum saya, Bu Marlina Flora. Sebenarnya kemarin sudah mau kita serahkan, tapi ada keberatan dari pihak-pihak penggugat. Jangan diserahkan dulu. Ya, kita juga taat juga dong. Nggak ada masalah, toh uang itu juga nggak akan hilang. Itu pun laporan itu berdasarkan uang yang ada. Kalau dari OC nggak tahu kita, udah diserahkan katanya udah serahkan ke GP kan. Nah artinya kalau uang itu sampai sekarang masih utuh, nggak berkurang 1 sen pun, ada di bendahara umum saya, Bu Marlina Flora, boleh dicek. Nanti bikin acara lagi. Ah. Pada Gross TV aja. Pada pusing. Nggak usah khawatir ya. Saya juga dulu Pak Mahfud ya, pada waktu saya ketua umum, uang itu nggak ada, malah minus. Rupiah, Bukan ya? minus, kita punya utang, bayar utang. Bangunan sekretariat nggak ada, maksud saya bukan nggak ada, rusak, nggak bisa dipakai. Sekarang kan udah enak nih. Walaupun saya tahu pada waktu itu laporan pertanggungjawabannya Bu Rahma di Bandung itu masih ada uang berapa tuh saya tahu udah diumumkan kan. Tapi bagi saya udahlah nggak perlu ini. Tapi kalau kita nggak, kita uang kita ada, begitu nanti ada ketua umum definitif, ya kita serahkan. Nanti Bu Marlina Flora sendiri bendum saya beserta nanti ex bendum yang lain, bendahara yang lain itu menyerahkan. Nggak ada masalah kok. Dan untuk dicatat Pak Mahfud, Siap. nanti tanya. Janji catat Bang, direkam Bang. Ya, direkam. Tanya sama Bu Marlina Flora, ya. Saya selama menjadi ketua umum, saya tuh nggak pernah pegang uang organisasi 1 sen pun. Kalau saya butuh, saya minta. Karena kita juga yang mencarinya. Nah itu, sampai selesai, nggak pernah. Boleh tanya ke Bu Marlina Flora maupun bendahara yang lain. Direkam kok. Nah, gitu. Direkam aja. Direkam. Ini kan direkam kan? Jadi nggak usah khawatir, gitu loh. Jadi kita ini bagaimana organisasi IPAT sekarang ini yang sudah bagus, sudah besar, bahkan Menteri ATR sendiri di dalam sambutannya sangat bagus sekali. IPAT ini sudah diakui satu-satunya organisasi dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Nah itu. Tapi kondisi sekarang Nah justru itu seharusnya kalau saya boleh saran ya, sangat gampang kondisi sekarang ini diselesaikan tidak lebih dari 1 hari. Kalau ada kelegoan dari masing-masing pihak. Ya para penggugat, saya juga sebenarnya ikut tergugat. Tapi saya demi kepentingan organisasi, saya nggak mau untuk memperkeruh masalah. Ya, udahlah, saya ikut aja berdamai. Tapi kan Bang, pas ketika Bang bernama itu menjadi mempengaruhi putusan PN katanya. Mempengaruhi gimana? Saya nggak tahu. Hasil putusan PN jadi terpengaruh karena ada perdamaian, ketua umum ikut berdamai, ini akhirnya putusan. Saya bukan ketua umum lagi. Saya kan selaku tergugat 1 itu selaku Sabran Sofyan. Bukannya selaku ketua umum. Sebagai ketua umum 2015-2018. Mempengaruhi gimana? Saya kan nggak pernah ke PN. Iya sih, emang kalau NGD kan jujur aja. Saya kemarin kalau mau dimintain saksi, saya siap kok. Saksi mana saja, dari pihak mana saja, saya siap. Tapi saya nggak pernah kok. Dan saya nggak pernah ke PN. Mempengaruhi gimana perubahan? Bukan berubah, mempengaruhi putusannya sehingga terpengaruhi dengan jalannya kongres. Kenapa jalan kongres? Jalannya kongres katanya tidak lancar, tidak sukses, dalam artian terjadi kisruh di penghujung ya. Ya sebenarnya kan kisruh itu pada waktu putusan presidium itu. Perhitungan kan? Ya itu. Saya perhitungan kan baru terjadi kisruh. Ya. Nah padahal dalam TVRI Abang bilang lancar, aman. Ya itu pada waktu saat penghitungan kan, belum selesai acara itu. Jadi pada waktu saat itu memang coba lihat pada waktu saya diwawancara TVRI pada saat penghitungan kan waktu itu aman lancar nggak? Aman. Nah, emang lagi dibacain nggak ada yang teriak-teriakan. kita kan bicara apa adanya. Kan waktu itu lagi berlangsung penghitungan kan. Iya, saya tanya kepada tim pemilih, kepada panitia lain, bagaimana ini situasional? Aman katanya lancar. Ya itulah yang saya sampaikan.
saat penghitungan itu. Dan itu Kongres belum selesai. Mungkin beda kali ketika kalau diwawancara selesai. Beda, beda, enggak. Enggak, ribut, pasti. Nah, jadi itu jangan dibalik-balik lah ya. Jadi kita orang hukumnya harus bicara tentang lokus deliktinya, tempusnya harus tahu ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga tanggung jawab saya. Jangan tanggung jawab saya sampai selesai Kongres. Nah, berarti tidak taat, tidak patuh, tidak mengetahui ADART. Di ADART jelas kok. Begitu ketua umum itu tanggung jawabnya diterima, dia demisioner. Bukan sampai penyerahan berkas ya? Bukan. Coba lihat, baca itu pasal 17 angka 19B. Aku potong. Penyerahan berkas itu kepada presidium atau kepada ketua umum terpilih? Kepada presidium. Berkasnya? Iya, kepada presidium. LPJ. Iya, kepada presidium. Yang abang bawa pakai kontainer itu? Betul, kepada presidium. Kita serahkan. Jadi pada waktu saya diterima LPJ saya, berkas itu secara simbolik kita serahkan kepada presidium. Ada berita acaranya. Semua ada berita acaranya. Termasuk dengan laporan keuangan, laporan kegiatan. Betul. Oke. Ada berita acaranya. Jadi bukan ketua umum terpilih loh. Nah, satu yang menarik nih Bang, yang agak menggelitik Cross TV dan ramai juga lumayan di lapangan. Dengan kondisi seperti ini, apakah organisasi bisa berjalan lancar sampai Kongres ke-8 mendatang? Apakah nanti bisa dilakukan sebuah kongres dalam kondisi dalam proses pengadilan? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin ada kongres ke-8 berjalan dengan lancar. Karena bagaimana mau kongres ke-8 ya, berjalan lancar? Pengurus pusat yang sekarang ini saja tidak diakui oleh sekelompok dari teman-teman. Dia kan aspirasinya jauh lebih besar. Coba lihat dari Pak Alpendi, Pak Firdonal, Bu Oti, berapa jumlahnya? Jauh lebih besar. Nah, kalau ini dipaksakan, itu sangat tidak elok, sangat nggak baik, ya. Jadi kalau menurut saya, ya, karena ini udah jelas, ini melanggar anggaran dasar, ya kita legowo aja berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, udah kita serahkan saja kepada pengwil-pengwil untuk menyelenggarakan KLB. Berarti nggak mungkin ada prakongres? Ya nggak perlu, kita adakan KLB. Karena ini dianggap belum ada PP ini oleh kelompok yang sana. Dan kelompok yang sana itu jauh lebih besar loh. Kecuali kalau GP itu terpilih 50+1. Nah, kalau dia terpilih 50+1, legitimasi dia kuat. Sekarang ini kan legitimasi dia lemah. Karena dia pemilihan dia jauh lebih kecil dibandingkan 3 kelompok itu. Nah, inilah yang perlu kita ada kelogoan untuk organisasi. Mari saya bilang, kita merasa mundur selangkah tapi untuk maju ke depan. Itu yang saya minta, tapi kita nggak bisa memaksakan. Jadi nggak usahlah kita membuat suatu pembenaran, siapapun ya, kelompok manapun, ayo kita duduk bersama, kita selenggarakan KLB, mana yang belum selesai kita selesaikan. Mungkin saja nanti GP terpilih lagi bisa, tapi dia tidak lagi seperti sekarang. Saya aja mendengarnya, membacanya miris. Seorang ketua umum kok dicaci maki begitu. Jadi sangat nggak elok gitu loh, nggak bagus. Dan dari pihak kementerian juga coba sekarang bagaimana melihat IPAD sekarang. Apakah seperti zaman saya kemarin? Jauh beda. Nah, lebih baik kita duduk bersama para tergugat ini, rembukan, kita selenggarakan KLB, yang belum selesai kita selesaikan. Termasuk juga kalau anggaran dasar MKP juga, termasuk juga perubahan anggaran dasar kita bereskan, putaran kedua selesai, itu nggak sampai 1 hari selesai. Daripada ini berlarut-larut cuma. Sampai saya bilang, pelanggaran anggaran dasar itu nggak bisa kita rubah dengan gugatan. Banding, kasasi, sampai PK nggak bisa, nggak akan selesai. Yang bisa menyelesaikan ini adalah organisasi. Dengan KLB. Yang menyelenggarakan siapa? Ya Pengbil. Silakan. Siapapun yang terpilih, mari kita dukung. Nah, berarti kalau ini tidak bisa dilakukan
Kongres ke-8, pelaksana Kongres ke-8 siapa, Bang? Ya, kalau umpamanya ini tidak ada KLB, nggak ada, akan ribut. Nanti kalau yang menyelenggarakan pengurus pusat yang sekarang ini, pasti akan ribut. Chaos. Dan bisa pecah IPAT ini. Apakah... Hah? Jangan sampai pecah, Bang. Nah, justru itu. Makanya supaya nggak pecah, marilah kita sama-sama berkepala dingin. Kita untuk demi kepentingan IPAT ini. Justru saya jadi tanya sama polisi apa lagi, Bang? Aku jadi penasaran. Ya, polisi malah minta saya untuk jadi saksi ahli yang lain lagi. Iya, gedubrak. Iya, nggak ada yang lain-lain, nggak ada. Cuman itu saja. Jadi nggak ada yang begitu krusial. Kalau saya intinya begini ya. Kalau saya diminta baik dari polisian saya siap. Termasuk pun siapapun dari pemimpin IPAT ini ya yang mau kita berkomunikasi, ayo kita berkomunikasi yang baik. Ya. Jadi saya kalau ngomong apa adanya bukan ada apanya. Jadi kita ngomong itu nggak usahlah kita mau di karang-karang melakukan pembenaran, tidak. Jangan-jangan BAP-nya banyakan ngobrolin ya pertanyaannya. Betul. Jadi ngobrolnya itu mungkin kemarin itu sekitar 1,5 jam. Tapi pertanyaan untuk jawab pertanyaan ya mungkin sekitar 20 menit. Berapa pertanyaan, Bang? Pertanyaan nggak banyak, paling cuma 3 atau 4. Pertanyaan pertama, apakah Bapak sehat? Sehat. Iya, larang datang ke tempat ya sehat lah. Kalau nggak datang sakit. Kok nggak datang ya lagi nggak enak badan. Iya. Pertanyaan kedua, Hah? Apanya? pertanyaan kedua, istri sehat sama. Iya. Makanya. Iya. Nanti kesimpulannya duduk bareng KLB. Iya, jadi nggak ada kita memimpin IPAT pun dalam kondisi saat ini nggak nyaman juga. Kita udahlah mau ngapain sih? Kita ini kan semua satu. Dan mempersatukan IPAT juga nggak gampang loh. Dulu kan ada ASPAT, ada ASPATI, tidak diakui pemerintah. Nah, Tidak terdaftar pula. iya, jadi nggak usah lah kita apapun, udahlah. Kita duduk aja. Kalau mau duduk bareng di kantor saya ini saya siap. Nah, semua. Tuh, Ya, tawaran tuh. semua ketua Pengwil juga mau acara di sini saya siap. Ayo, saya siapkan. Kita duduk bareng. 33 Demi IPAT yang baik, bagus. 3 provinsi itu datang. Iya. Itu. Bicarakan solusinya yang terbaik. Iya, seperti apa? Berarti maaf pertanyaan, menurut Abang selama ini kan masih mengatasnamakan PT IPAT nih, beberapa kabit-kabit dan sebagainya mengadakan kegiatan baik webinar, kemudian rencana rakernas melalui referendum, itu gimana? Apakah itu bisa dilaksanakan walaupun informasinya itu sudah ditanyakan kepada para penasehat? Iya, kalau menurut saya, walaupun dilaksanakan pun tidak akan baik dan tidak akan sempurna. Pasti akan ada penolakan, ada gesekan-gesekan. Nah, iya, ini yang menimbulkan IPAT ke depan bisa pecah. Jadi, saya sarankan kepada seluruh pemimpin IPAT, khususnya ketua-ketua Pengwil, harus bersikap. Jadi mungkin yang kemarin, kehilapan yang kemarin di Kongres ke-7 2018, kan bisa kita benari. Saya yakin semua anggota bisa memaklumi kok, memaafkan. Mari kita duduk, ya. Jadi itu aja. Jadi nggak perlu kita membuat manuver, dianggap kelompok yang ini nggak ada, udah kita terus aja. Padahal kelompok yang ini jauh lebih besar, menurut saya. Karena pemilihan GP itu belum 50+1. Kalau dihitung dari jumlah kongres itu, katakanlah 4.000 lebih, ya masih di bawah 50%. Masing-masing 1.000 saja. Nah, jadi masih jauh. Jadi marilah yang paling enak itu kita secara legowo ya tunjukkan sikap kenegarawan kita ya. Apa sih bangganya kita memimpin organisasi ya. Kita yang berjalan baik saja, nggak ada gangguan saja. Bully jalan terus ya, walaupun kita udah berbuat ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemirsa, kesimpulannya Bang Dr. Sapran Sofian SH SPN MHUM di BAP 3 pertanyaan ya. Itu pun dijawab hanya 20 menit. Pertanyaan pertama, apakah sehat? Apa kabarnya? Sehat. Yang kedua mengenai apakah melanggar kode etik ya, apakah ADART Anggaran dasar. sesuai Anggaran dasar atau tidak. Yang ketiga,
Ya, yang ketiga itu apakah Pak Sapran dipaksa dalam hal ini? Itu mah bukan pertanyaan, Bang. Jadi kebanyakan 2 jam 2 jam di BAP itu ngobrol kayaknya sih. Iya, Tapi tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bang Sapran mengenai alur dan bagaimana solusinya. Bahkan Bang Sapran tadi membuka omongan untuk para ketua Pengwil yang ingin, yang memiliki yang ingin menumbuhkan jiwa nasionalis terhadap organisasi, ya. bisa datang ke rumah bersamaan mendiskusikan bagaimana solusi terbaik untuk IPAT ke depan. Sebelum saya tutup, Ya lebih baik ini loh, kita ngeliatin ayam ini kan. tuh ada ayam. Ini ayamnya, aduh, modal usaha enak ini. Jual-jualin. Ada yang ingin sampaikan, Bang, terakhir? Ya kalau saya intinya begini, kita ini kan semua teman ya, kolega kita, sesama PPAT, notaris yang kita cintai ini, ya marilah kita bersatu ya. Kalau ada persoalan, nggak ada yang nggak bisa dipecahkan sepanjang kita mau duduk bersama ya. Jadi saya sangat welcome sekali siapapun ya kita untuk duduk bersama untuk IPAT ke depan. Dan juga bagi yang memimpin IPAT sekarang ya seharusnya bagaimana ini lebih gampang kalau untuk menyelesaikan ini dengan duduk bersama. Saya bisa untuk menjembatani kalau saya diminta ya, sehingga ini bisa selesai. Jadi di tempat saya ini siapapun ya yang mau bertemu datang ke sini sangat welcome ya. Ya, tapi kalau juga nggak bertemu, nggak pernah berkomunikasi, ya jangan salahkan saya juga ya. Jadi kita ini kalau saya tidak ada maksud lain, saya juga tidak ada kepentingan lain dalam hal ini, apalagi terkait dengan IPAT ini, nggak ada. Jadi bagaimana supaya IPAT ke depan ini menjadi sangat baik, di mata pemerintah kita bisa solid, bisa dihargai, dan bisa berbuat untuk kepentingan anggota. Karena permasalahan anggota ini sekarang banyak sekali, ya kasihan. Permasalahan hukum juga, coba lihat Pak Mahfud di Polda-Polda ya, itu banyak sekali. Nah ini yang menjadi hilang ya, itulah yang saya harapkan ya. Termasuk juga kemarin program-program ya, PP aja, PP 24 ada beberapa permen yang belum dibuat. Nah itu bisa di-push, termasuk juga rencana undang-undang PPAT, terbengkalai juga. Ya, MOU dengan Kapolri, dengan penegak hukum lain, yang kemarin seharusnya tinggal tanda tangan, itu juga terabaikan. Nah jadi hal-hal yang begini, ayo kita cepat selesaikan ini secara bersama-sama ya. Yang penting kalau bagi saya ya, kita lebih baik berbuat nih untuk organisasi, nggak usah jadi pemimpin nggak apa-apa. Itu aja yang lebih penting. Sebab kalau yang namanya pemimpin itu amanah, kita nggak usah minta. Kalau memang amanah, kita ditunjuk, dipilih. Nah itulah harapan saya ke depan kepada seluruh teman-teman pemimpin IPAT. Mari kita semua ini bersaudara ya. Bagaimana kita kisru yang ada di IPAT ini bisa kita selesaikan sama-sama dengan kita bertemu. Dan hilangkan ego masing-masing, hilangkan pembenaran masing-masing. Ayo kita jalankan koridor anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk mencapai IPAT ke depan yang jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih berwibawa. Jadi itu. Terima kasih Bang Sapran. Jadi intinya menjalankan organisasi kalau mulus itu lebih enak. Ya. Pada menjalankan organisasi karena banyak permasalahan. Ya. Demikian bincang-bincang santai di sore hari Ghost TV dengan Bang Dr. Sapran Sofyan SH SPN NU. Sampai jumpa di bincang santai dan liputan Ghost TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh main